A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal ini yang harus kita ingat agar hati terasa lapang saat mendapat musibah. Yang pertama, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Dikutip dari Quran surat At-Taghabun ayat 11. Kedua, kamu bukan satu-satunya yang diuji. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dikutip dari Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ketiga, musibah adalah penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Dikutip dari hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah menimpa jasad seorang mukmin dan itu menyakitinya, melainkan akan menghapuskan dosa-dosanya. Dikutip dari hadis riwayat Ahmad, Syekh Su'aib Al-Arnaud berkata bahwa senadnya sahih sesuai syarat Muslim. Yang keempat, Allah tidak membebani melebihi kemampuan kita. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dikutip dari Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Yang kelima, bersama kesulitan ada kemudahan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dikutip dari Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6. Keenam, musibah adalah tanda cinta Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, maka baginya ridho Allah, dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka baginya murkanya. Dikutip dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, sarana meraih banyak pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengatakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku dan berilah ganti bagiku yang lebih baik darinya, kecuali Allah memberikan kepadanya yang lebih baik darinya. Dikutip dari hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, mendapat kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika telah ditentukan atau ditakdirkan padanya suatu tingkatan di surga yang mana dia belum bisa meraihnya dengan sebab seluruh amalnya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah berkaitan dengan dirinya, hartanya atau pada anaknya. Kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan sebab tersebut Allah sampaikan ia pada tingkatan di surga yang telah Allah tetapkan untuknya. Dikutip dari hadis riwayat Abu Daud. Kesembilan, selalu ada hikmah di balik musibah, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar
itulah mereka yang jika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Dikutip dari Quran surat Al-Baqarah yang ke-10. Lihatlah ke bawah, banyak yang jauh lebih susah dari kita. Seorang tabi'in dari ayahnya berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat kokoh, maka dia akan mendapat ujian begitu kuat. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Senantiasa seorang hamba akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Dikutip dari hadis riwayat Tirmizi, At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, jadi ada 10 agar hati terasa lapang saat mendapatkan musibah. Yang pertama, semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang diuji. Yang ketiga, musibah adalah penghapus dosa. Yang keempat, Allah tidak membebani melebihi kemampuan kita. Yang kelima, bersama kesulitan ada kemudahan. Yang keenam, musibah adalah tanda cinta kepada Allah SWT. Yang ketujuh, sarana meraih banyak pahala. Yang kedelapan, mendapat kedudukan yang tinggi di surga. Yang kesembilan, selalu ada hikmah terbaik di balik musibah. Yang ke-10, lihat ke bawah, banyak yang jauh lebih susah dari kita. Semoga Allah SWT memberikan kita kesabaran, kekuatan, dan pahala yang besar di setiap ujian dan musibah yang kita alami. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah SWT. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi